Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat Indonesia berada, salam NKRI garis lucu. Selalu semangat, selalu sukses buat Anda. Dan tidak lupa di momen halal bihalal melalui udara ini, saya menyatakan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika kesontoloyoan saya membuat orang tersinggung, membuat buzzer turun gunung, mendadak menyerang semua gitu ya. Kepada buzzer dan kepada haters, saya juga ucapkan mohon maaf lahir batin, karena tanpa Anda saya tidak berada di posisi seperti ini. Jadi kalau fans, saya nggak yakin saya punya banyak penggemar. Yang ada adalah orang-orang yang mungkin mengikuti saran-saran saya saja, bukan sebagai fans. Sahabat semua, kita akan mulai dengan pengumuman dulu sebelum topik acara kita hari ini. Topik acara hari ini adalah Old System Doesn't Work, gitu ya. Kira-kira terjemahan bebasnya adalah sistem yang lama itu nggak pernah berjalan dengan baik. Jadi sebelumnya ada pengumuman dulu dari teman-teman yang mensupport saya selama ini. Luar biasa kalian semua. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh organisasi saya yang bermitra dengan saya, baik langsung dan tidak langsung, selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin semuanya. Saya adalah orang yang orientasinya adalah make people happy. Cuman itu toh. Jadi kalau ada orang make me sad, jangan harap saya akan balas gitu ya. Jadi sahabat semua, saat ini memang banyak yang menyerang Bosman. Saya mengerti. Ada gerakan anti membangun kesadaran bernegara. Jadi saya dan beberapa dan sahabat semua yang mendengar, mengikuti, Anda adalah pahlawan membangun kesadaran berbangsa. Kita tahu 20 tahun terakhir kita lemah sekali berbangsa dan bernegara. Lemah, bukan salah. Tapi ke depan kita harus menjadi bangsa yang besar. Kita harus menjadi bangsa yang baru. Kita nggak boleh bergantung kepada bangsa lain selain bangsa kita sendiri. Jadi cintai bangsa kita sendiri. Walaupun dia membenci kita, menghujat kita, membuka aib kita, dipaksa itu juga aibnya dibuka gitu ya. Dan suatu hari mereka akan mengerti. Jadi karena saya atau kalian tidak membalas, saya ucapkan terima kasih. Saya tahu ada gerakan yang anti kita ini menjadi sukses. Anti ya. Jadi banyak sekali orang saat ini ingin Indonesia tidak berdaulat. Sahabat semua, saya tahu mereka takut UNCLOS. Bayangin ya, waktu kita menyatakan bahwa nanti kita akan bayar asuransi atau bayar pajak atau apapun namanya kepada kapal-kapal niaga atau kapal perang yang melewati perairan internasional yang ada di tengah-tengah Indonesia, yang dulu dikatakan perairan internasional, padahal kalau pakai zona eksekutif ZEE atau ZEE, zona eksekutif, saya lupa lah gitulah, itu terlalu provokasi nanti saya. Lalu ada UNCLOS. Saya bilang, Bapak Ibu, sahabat semua yang menyatakan ada UNCLOS yang lewat di Indonesia melalui peraturan internasional, maka saya katakan, sewaktu kita mengatakan printing money, kita itu melawan IMF. Kita dari pertama sudah mengatakan bahwa capek kerja sama IMF itu. Yuk kita berani berdaulat dengan printing money. Caranya saya ajari. Sabar ya, saya ajari. Pasti banyak kok tim-tim yang bisa mengajari tentang modern monetary theory. Dan ini semua tentang printing money. Jadi IMF aja kita lawan. Kenapa UNCLOS nggak kita lawan? Kita harus lawan bahwa kita mau berdaulat. Jadi bagi hasil Jo, gitu ya intinya ya. Kamu lewat kan kamu dapat untung, bagi hasil. Tainya kamu buang di Indonesia, minyaknya kamu buang di Indonesia, kotor itu laut Indonesia. Nelayan kami jadi kehilangan laut, potensi lautnya gara-gara lu lewatin semua dengan ribuan tonase kotoran yang dibuang. Bayar asuransinya. Mosok dibilang kita nggak tahu UNCLOS? Saya tahu UNCLOS, saya baca UNCLOS. 18 tahun di dunia bidang yang sama tersebut, tahu hal-hal seperti itu. Tapi demi bahasa populis, jadi kita tidak usah membuat kata-kata yang menjadi detail, menjadi terlalu sains. Anak-anak milenial, ya saya tahu Anda seumur saya lah yang orang-orang komplain itu. Anak-anak milenial nggak baca buku, lebih baik kita ajarkan yang ringan-ringan aja gitu ya. Kemudian kita tahu saat ini takut sekali modern monetary dijalankan oleh kita. Takut sekali bahwa kita akan menggunakan sovereign wealth fund, ya. Sekedar mengingat sahabat semua, adik-adikku mungkin ya, Anda semua di bawah saya, umurnya saya ini kolonial. Saya menyatakan bahwa saya titipkan bangsa ini kepada Anda. Saya ajarin apa itu SWF. SWF adalah Sovereign Wealth Fund. Tahun 70-an, Pak Ibnu Sutowo pernah menggunakan SWF ini. Dia
dulu namanya kalau nggak salah Kuda Laut. Kuda Laut ini adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Jadi anggap sekarang ini SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas itu sebenarnya BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Jadi Kuda Laut adalah BUMNK di mana sebagian minyak di forward oleh Pak Ibnu Sutowo, dan uang yang diterima di depan itu untuk membangun Krakatau Steel dan beberapa industri penting, karena sekali lagi tanpa industri Indonesia tidak menjadi negara berdaulat. Jadi karena waktu itu kita nggak punya uang, kita menggunakan strategi SWF. Jadi secara jurisprudensi, secara bahasa hukum, SWF itu pernah dilakukan, dan SWF adalah pelaksanaan pengejawantahan pasal 33 dalam arti sebenarnya. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah ekonomi Pancasila dengan mempraktekkan pasal 33, SWF itu match atau cocok. Jadi aset negara masih milik negara. Jadi contohnya gini, Freeport ya. Freeport itu ada di Grasberg misal wilayahnya misalnya. Itu 100% diambil negara saja. Kemudian Freeport ya kayak hotel operatornya saja, dia mau operate. Asal throughput, asal keluar kita bayar gitu ya. Kemudian misalnya tambang minyak, tambang batu bara dan lain sebagainya, semua milik negara. Kalau sekarang kan dia pakai swasta, dan swasta jaminan tadi yang wilayah tadi dijaminkan ke bank atau dijaminkan ke lembaga keuangan, mereka uangnya dapat di mereka kan, kita dapat dari pajak. Jadi kalau ke depan, kalau benar-benar ingin menerapkan SWF, Sovereign Wealth Fund, sebagai strategi untuk membangun ekonomi, itu bisa membuat Indonesia berdaulat. Tapi sahabat semua, ada kelompok orang yang tidak ingin SWF itu dipakai. Indonesia bisa menjadi negara berdaulat gitu ya. Kemudian lagi, kita mempromosikan TINA. TINA adalah there is no alternative. Anda bayangin, there is no alternative itu adalah sebuah gerakan ekonomi. Pada saat kita lakukan, orang nggak punya alternatif lain kecuali melakukan itu. Contoh ya, kita tahu ada 5.600 triliun uang di bank saat ini. Jadi Anda yang taruh 1 miliar di bank, ada yang 1 triliun di bank, Anda dapat deposito bunganya misalnya 50 miliar setahun. 1 miliar itu uang 1 triliun tadi Anda dapat 50 miliar. Anda bayangin, kalau seandainya TINA diterapkan, there is no alternative, di mana bunga deposito adalah 0 gitu ya, apa yang terjadi? Anda yang biasanya punya 1 miliar setahun, 50 miliar setahun, karena uang Anda banyak sekali, saya nggak tahu dapatnya dari mana, mendadak Anda nggak dapat income. Apa yang Anda lakukan? There is no alternative. Nah, karena itu nggak ada alternatif lain, uang itu keluar, setengahnya mungkin keluar, dan langsung menjadi sektor-sektor real, langsung menjadi membantu UKM, bantu tanah, langsung dia berusaha, dan itu ekonomi muter dalam seketika. Jadi sahabat semua, itu adalah TINA. Dan ada satu hal lagi yang membuat saya sejak tahun 99 begitu IMF berdaulat, sekali lagi ya, saya ini bukan melawan IMF, saya hanya men-challenge IMF supaya kita bisa menjadi negara berdaulat. Salah satunya adalah sistem perbankan ini saat ini adalah asset based loan. Aduh, maaf ya saya sahabat semua kalau saya ngomong kecepatan saking semangatnya gitu ya. Kalau ketemu Anda semua tuh saya tuh rasanya alive gitu, karena hidup saya adalah untuk Anda semua gitu ya. Nah, ada namanya asset based loan. Asset based loan ini begini. Kalau Anda pinjam bank atau pinjam apapun, entah bank syariah, entah bank apapun, maka bank akan bertanya, ada jaminan nggak gitu ya. Itu namanya asset based loan. Tapi dulu sebelum tahun 99 kita boleh namanya project based loan. Misalnya Anda adalah tukang las, saya lagi buat pekerjaan di rumah saya untuk ngelas pagar, nilainya 100 juta, itu contoh aja gitu ya. Kemudian dengan kontrak saya ini Anda datang ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan nggak minta aset, tetapi melihat, oh si bosman ini ada duit nggak? Oh ada tuh, dia sedikit tuh, kalau 100 juta aja berarti ini bagus gitu ya. Apa yang dilakukan? Dia membiayai berdasarkan kontrak. Jadi namanya project based loan. Nggak minta aset dia. Nah saat ini kalau Anda punya 3 geprek, misalnya ayam geprek, Anda mau buat tabang keempat, sementara 3 lokasinya Anda tempatnya sewa, tempat keempat juga sewa, aset Anda nggak ada. Tetapi kalau project based loan, revenue Anda, profit Anda itu bisa dibiayai. Nah, saya pengen perbankan itu mengubah lagi bahwa project based loan boleh gitu ya. Jangan sampai hanya aset based loan. Nah, Anda tahu bahwa kita membangun santara.co.id. Santara itu adalah kecil, tapi seberapa cepatnya kita membangun ekonomi Indonesia dengan Santara saja. Santara adalah project based, bukan loan, karena Santara tidak loan. Project based bagi hasil. Jadi saya pikir ada yang seleranya bagi hasil. Nah,
Ada yang seleranya mungkin loan, itu selera Anda semua. Loan syariah, Anda aturlah itu semua. Tetapi kalau bisa project based loan, ekonominya maju. Jadi sekali lagi, begitu TINA diterapkan, there is no alternatif, dan boleh project based loan, ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan cepat. Dan terakhir yang saya promosikan adalah, saya tahu orang nggak pengen lagi, sekali lagi, banyak orang nggak pengen ada kekuatan Indonesia yang ketika yang keempat yang kita usulkan ini, yang Bosman usulkan, yang sahabat semua mungkin akan belajar adalah tentang TIARA. TIARA adalah there is other reasonable alternative. Jadi kalau TINA nggak dikerjakan, TIARA aja. TIARA adalah de-dolarisasi. Kita nggak perlu dolar, de-dolarisasi. Jadi seperti Dinaran sahabat semua, dinaran.id, ini adalah de-dolarisasi. Rupiah Anda punya kolateral emas. Dan di mana rupiah kolateral emas itu, Anda bisa menabung. Tapi Anda kalau mau transaksi, Anda tinggal pindahin, mau pindah ke Dana, mau pindah ke OVO, mau pindah ke rekening Anda di bank lain, tapi ada fee-nya tentunya, atau pindah ke Dinaran Card, ada debit card, itu pindah, Anda transaksikan karena debit card pakai GPN, Anda bisa transaksikan dimanapun di seluruh Indonesia. Dan ini adalah solusi-solusi kecil daripada Bosman ini sebagai provokator doang, ngomong doang, nggak ada konsep. Saya nggak mau dibilang kayak gitu. Saya pengen generasi muda itu mencontoh walk the talk. Jadi saya lupakan maksud saya akan membangun supaya teman-teman melihat dengan mata kepala, yuk kita bangun, kita ada Santara, kita ada Dinaran. Dinaran adalah bentuk TIARA, de-dolarisasi. Jadi sekali lagi teman-teman, Dinaran adalah personal SWF. Jadi kalau ini hanya sebagai contoh, suatu hari begitu mereka ngerti, mungkin banyak pejabat negara yang menyatakan, apa sih sovereign wealth fund itu, dia belajar nggak terlalu sempat karena pekerjaannya terlalu sibuk gitu ya. Jadi oke, Dinaran itu personal sovereign wealth fund. Jadi begitu Anda taruh, Anda punya underlying, uang Anda punya underlying gitu ya. Nah, suatu hari begitu mereka mengerti, oh itu yang maksudnya personal personal sovereign wealth fund, sehingga negara juga bisa dong punya sovereign wealth fund untuk printing money, apapun itu akhirnya melek juga gitu ya. Sekali lagi sahabat semua, ini adalah contoh-contoh yang akan kita kerjakan ke depan. Kita tahu banyak yang nggak suka. Jadi orang yang menyerang kita ini, menyerang saya, menyerang Anda semua, itu kebanyakan mereka tidak ingin Indonesia berdaulat. Percayalah, behind cara mereka berpikir, mereka adalah putra bangsa yang nggak ngerti apa yang mereka kerjakan. Mereka mengkritik aja bisanya tanpa solusi. Jadi yang mereka takut kita melawan UNCLOS. Mereka takut kita menerapkan MMT. Mereka takut kita menjalankan TINA sehingga Indonesia menjadi berdaulat, sehingga Indonesia lebih besar dari Cina, Indonesia lebih besar dari Amerika. Mana mau. Di belakang mereka itu adalah provokator-provokator yang pro negara tadi, yang mereka sendiri tidak tahu menjadi pion-pion dari prinsip-prinsip bernegara asing tadi. Jadi ke depan apa yang dilakukan? Kita harus menyatakan bahwa kita harus punya sistem baru. Sistem baru. Kenapa? Karena old system doesn't work. Gitu ya. Ini yang harus diingatkan. Old system doesn't work. Nah, kita akan mulai dengan old system. Hai, kamu tahu nggak sih? Pakai Dinaran, kalian bisa beli emas dengan biaya 10.000 aja loh. Kamu bisa transaksi emas dengan sistem digital jauh lebih mudah. Beli emas, belanjakan emas, ambil emas, beri atau transaksi emas bisa dimanapun kalian lakukan. Selain itu, rupiahmu jauh lebih aman dengan underlying emas tanpa takut berkurang dan cenderung naik setiap waktunya. Di Dinaran, setiap rupiahmu bernilai emas. Jadi, download Dinaran sekarang juga.